Bang, gini, kenapa dibilang pemilu kali ini pemilu paling brutal? Ya, saya kira pertama kita mendengar ya, tidak usah dari sisi para politisi, tapi kita melihat bagaimana para guru besar, para akademisi, para intelektual itu menyuarakan keprihatinan akan hilangnya moral, etika, dan pelanggaran berbagai macam aturan dan konstitusi pada pemilu kali ini yang sangat vulgar dan cukup telanjang di mata publik ya. Jadi sebelum pemilu pun sudah bersuara mereka ya. Para guru besar ini kan bukan orang-orang politik, para budayawan. Banyak yang bersuara gitu ya, khawatir terhadap pemilu ini. Dan itu kan bisa kita lihat dimulai dari mana? Itu dimulai dari sebenarnya jauh-jauh hari sebelum penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden. Ya. Kita melihat itu mulai dari cawe-cawe presiden terhadap partai politik, ya, yang kemudian mengakibatkan terjadinya konfigurasi politik seperti yang kita lihat pada pemilu kemarin. Kan jauh hari kita mendengar misalnya Anies itu berusaha dijegal dengan berbagai cara ya supaya tidak nyalon. Kita tahu bagaimana kasus Formula E dan sebagainya diangkat, lalu kemudian kader-kader Nasdem tersangkut perkara gitu ya. Lalu kita lihat juga misalnya statement Pak Andi Wijayanto, bagaimana Presiden mengatakan hebat kalian kalau bisa lawan saya, kan seperti itu. Artinya kan Presiden sudah menjelma menjadi seorang tirani ya yang bisa mengatur-ngatur demokrasi dan hasil pemilu, bisa mengatur-ngatur partai politik. Dalam perjalanannya kan kita lihat bagaimana PKB mengaku disuruh oleh Pak Jokowi gabung dengan Pak Prabowo. Bagaimana PAN, Golkar, dan P3 itu ngaku disuruh membentuk KIB. Ya, lalu kita lihat bagaimana Ganjar diminta keluar oleh Pak Jokowi ya untuk masuk KIB, keluar dari PDI Perjuangan. Ini kan menunjukkan intervensi yang terlalu jauh dari seorang presiden terhadap kontestasi politik, terhadap partai politik, terhadap pemilu. Di negara-negara demokrasi ini tidak mungkin terjadi. Karena harusnya partai politik itu kan tidak boleh diintervensi oleh siapapun, ya, apalagi oleh penguasa. Kalau itu terjadi kan nggak ada gunanya partai politik, nggak ada gunanya pemilu. Bang Ded gini, tadi kan Bang Deddy sempat nyinggung soal kasusnya Anies Formula E yang juga sempat dicolek-colek. Tapi kemudian sekarang terakhir tuh kan Pak Ganjar yang baru aja nih dilaporin sama IPW soal dugaan gratifikasi. Ya ini kan akhirnya kita melihat ini menjadi sebuah pola. Ada hubungannya sama itu? Sebagai modus operandi bahwa untuk menyelesaikan masalah-masalah politik selalu masalah hukum dikedepankan. Jadi kalau dulu Pak Anies, sekarang Pak Ganjar. Sebelumnya siapa? Kita dengar ada Erlangga dengan isu kasus BPD PKS. Kita dengar Zulkifli Hasan dengan kasus impor gula kalau nggak salah. Jadi kan ini semua kita melihat bagaimana hukum kemudian menjadi alat politik seorang presiden. Tapi kenapa harus setelah Pilpres? Kan Pilpresnya sudah selesai. Loh, kan tidak ada momentum. Ya, itu kan semua bergulir menjadi sebuah puzzle-puzzle. Kepingan-kepingan, ya, kepingan-kepingan kejadian. Pada saat itu kan orang belum bisa membaca secara terbingkai, ya, dengan jelas nih kepingan puzzle. Tapi kan kemudian semua menjadi jelas ketika apa? Ketika kemudian terjadi kasus Paman Usman, di mana seorang ketua Mahkamah Konstitusi memang yang masih bersaudara langsung dengan Presiden dan Gibran, gitu ya, itu terlibat dalam manipulasi putusan MK yang dibuktikan dengan keputusan MK yang memecat dia dari jabatan ketua MK. Dari situ kan kita sudah melihat adanya satu pelanggaran berat luar biasa. Ya, itu yang pertama soal kenapa dia brutal. Yang kedua kemudian kita mengalami bagaimana APBN itu dikuras untuk urusan bansos, ya, habis-habisan. Hanya untuk menguntungkan pasangan calon tertentu, saya sebut begitu. Tapi ya. Bansosnya orang PDIP loh. Ya, kan untuk kali ini penyaluran bansos non tunai itu dilakukan oleh Badan Pangan Nasional di bawah kendali langsung Presiden, bukan oleh Kementerian Sosial. Ya, jadi Kementerian Sosial tidak terlibat dalam penyaluran bansos non tunai dalam artian beras. Ya, itu diambil langsung di bawah kendali Presiden. Dan itulah yang kemudian kita curigai sebagai pelanggaran undang-undang tentang bantuan sosial. Karena bantuan sosial itu ada
syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Ya, apa syarat penerimanya, data mana yang digunakan, berapa kali misalnya, itu kan semua ada aturannya. Kita juga melihat bagaimana itu dimajukan, ya, yang sudah harusnya selesai bulan November kalau nggak salah, kemudian bisa dimajukan untuk anggaran 2025 kalau nggak salah, ditarik ke depan sehingga bisa sampai Januari, bahkan sampai Februari gitu ya, sampai menjelang coblosan, bahkan sampai beberapa hari setelah coblosan. Ini kan kita melihat bagaimana anggaran program pemerintah digunakan untuk menguntungkan salah satu paslon. Itu aja kan sudah kebangetan ya kalau menurut kita. Jadi menurut Anda ini semua dilakukan untuk memuluskan putra mahkotanya? Ya, tidak ada kesimpulan lain selain dari itu menurut saya. Karena untuk apa dilakukan capek-capek? Kan kalau memang ini untuk kepentingan rakyat, kasih saja lewat Kementerian Sosial. Kasih saja lewat Badan Pangan Nasional, kasih lihat gubernur, bupati, wali kota. Kenapa presiden harus turun sendiri? Dan terutamanya di Pulau Jawa, di mana begitu besar jumlah suara yang dipertaruhkan. 60% suara nasional ada di Jawa, gitu ya, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ini kan kepingan-kepingan puzzle ini kan kalau kita kumpulkan kan pasti ada urusannya dengan elektoral, pasti ada urusannya dengan pemilu, enggak urusannya dengan rakyat, gitu loh. Nah, lalu kemudian selain itu kita mendengar banyak kasus, misalnya kepala desa itu dipanggil oleh polisi, diintimidasi ya untuk mendukung salah satu paslon. Kalau bisa dirayu, gitu ya. Lalu kita mendengar juga para pejabat gubernur, pejabat wali kota, pejabat bupati itu memanggil dinas-dinas, camat, lurah gitu ya. Dan itu udah dikumpulin semua? Ya, saya kira itu yang sedang kita gulirkan karena kebanyakan dari mereka kan juga ketakutan. Jadi bayangkan di era reformasi, ya berapa tahun ini? Hampir 25 tahun lebih ya. Sejak reformasi 98 kita mengulang kembali sejarah buruk Orde Baru. Di mana instrumen kekuasaan dipakai, ya. Lalu kita melihat juga tidak hanya itu, kita melihat bagaimana pemasangan baliho, spanduk segala macam kita dengar dari media sosial itu yang yang menyediakan barangnya, mencarikan uangnya itu salah satu instrumen negara, ya, salah satu aparatur penegak hukum yang ada di negara ini. Yang masang adalah institusi keamanan. Ini kan informasi yang kita dapat di mana-mana, ada di media-media juga. Jadi lalu kemudian ketika hari pemilihan, money politik itu begitu masif. Ya, kemarin kami sidang paripurna. Saya bertemu dengan semua teman-teman dari partai-partai lain. Ya, tidak hanya di komisi, di paripurna juga. Semua bilang ini kacau banget nih pemilu. Bisa dikatakan naik 4 kali lipat biaya caleg. Dan sekarang sangat sulit mencari rakyat yang mau hanya dengan hati. Ya. Walaupun bukan berarti tidak ada, banyak. Saya bisa dikatakan 85% itu dengan hati, ya. Karena pemilih saya sedikit dan saya sudah kerja 4 tahun lebih, ya. Nah, tapi mau tidak mau memang biaya politik itu jadi gila-gilaan sekarang. Itu berat sekali untuk calon yang baru datang gitu ya, tidak punya rekam jejak gitu ya. Bahkan yang sudah punya rekam jejak pun mau tidak mau. Kenapa? Karena yang lain datang bawa uang. Nah, itulah kemudian makanya saya bilang ini pemilu paling brutal sepanjang sejarah, ini paling brengsek gitu.